Lucu, masa Allah yang Maha Kuasa itu mendoakan keselamatan untuk Nabi Gombal-Gambul? Anda yang tidak mengerti. Jangan sampai ketidakmengertian kita harus menuduh orang lain, apalagi merendahkan Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Septriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ayat inilah yang sering digunakan oleh misionaris umat Kristen untuk memurtadkan umat Muslim. Ya, mereka beranggapan bahwa Allah tidak maha kuasa karena Allah masih harus berdoa untuk keselamatan Nabi. Dan mereka mempertanyakan Allah berdoa kepada siapa untuk keselamatan Nabi. Kalau Allah berdoa berarti masih ada yang lebih kuasa daripada Allah. Dan nyatanya ada beberapa orang yang benar-benar murtad karena ayat tersebut. Ya, ini sangat miris sekali dan sangat berbahaya sekali. Mereka hanya tahu secuil tentang sholawat saja sudah bisa memurtadkan umat Muslim. Coba kalian simak video berikut ini. Nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu tasliman. Baik. Ayo orang-orang yang beriman. Sesungguhnya, baca artinya. Artinya sayang. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman. Itu kata salawat itu nggak diterjemahin supaya tersembunyi. Berselawat itu mendoakan keselamatan untuk Nabi. Sesungguhnya Allah berselawat. Memang karena sudah biasa kata berselawat, artinya berselawat. Tetapi pengertian selawat itu apa? Mendoakan keselamatan untuk yang didoakan itu. Nah ini, sesungguhnya Allah mendoakan keselamatan untuk Muhammad. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya mendoakan keselamatan untuk Nabi. Lucu, masa Allah yang Maha Kuasa itu mendoakan keselamatan untuk Nabi Gombal-Gambul kurang aku itu? Allah Maha hebat nggak? Allah Maha perkasa nggak? Apakah Allah tidak kuasa ngambil Muhammad lempar ke surga? Kok harus didoain? Selamatkan dulu ya Allah. Nah, kalau saya Allah mendoakan kamu, padahal saya Pak, kok doain Muhammad? Ya Allah. Tiba-tiba Muhammad didoain. Ya Allah, selamatkan Muhammad dan pengikutnya. Ya ampun. Jadi tidak ada Nabi di dalam Alkitab didoakan oleh Allah dan malaikat. Orang beriman Muslim semua harus doain Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya ampun, nggak ada nabi di dalam Alkitab didoakan oleh pengikutnya. Nabi mana? Nabi mendoakan pengikutnya, bukan pengikutnya yang mendoakan Nabi. Ngawur. Sebenarnya yang ngawur itu bukan ayat yang menjelaskan tentang Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Bagi kami umat Muslim, Al-Quran adalah kitab petunjuk untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada keraguan di dalam Al-Quran tersebut. Dan yang ngawur itu 100% ngawurnya adalah penjelasan dari Bapak Pendeta tersebut. Mungkin karena memang pendeta tersebut tidak mengerti secara mendalam tentang sholawat, atau memang mau memurtadkan orang sehingga memplesetkan definisi dari sholawat tersebut. Sebelum saya memperlihatkan sebuah video penjelasan mengenai Allah bersolawat kepada Nabi, dan tentunya penjelasan ini adalah penjelasan yang benar,
Saya akan memperlihatkan dulu ke kalian sebuah video pengakuan umat Kristen yang awalnya mau masuk ke dalam ajaran agama Islam, namun gagal paham ataupun tidak memahami tentang ayat tersebut, maka tidak jadi masuk ke dalam ajaran agama Islam. Coba kalian simak video berikut ini. Jadi gini Pak, saya juga dulu punya pengalaman, hampir saya juga mau jadi mualaf karena saya pernah pacaran sama cewek orang Gunung Kidul yang Muslim. Itu. Nah, waktu itu saya sempat belajar itu, sempat baca kitab suci mereka. Nah, saya ketemukan ayat yang bunyinya gini Pak, yang di ayat QS Al-Asab, surat Al-Asab ya, Al-Asab 56. Bunyinya begini Pak, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Hai sekalian orang yang beriman, berselawatlah dan ucapkan salam kepadanya. Di sini saya merasa berpikir begini Pak, ini Allah ini berdoa kepada siapa lagi ya? Apakah Allah SWT ini tidak sanggup membawa Nabi Muhammad ke surga? Sehingga Allah juga berdoa kepada Allah. Kesimpulan saya itu Allah SWT ini berdoa kepada Allah lain yang lebih maha kuasa gitu Pak. Jadi disitulah saya juga dulu tuh disitulah saya mundur gitu Pak. Wah, kalau seandainya saya ke sana nih bahaya juga nih, kok ini aneh-aneh nih ayat ini. Berarti ada lagi yang lebih maha kuasa di atas Allah SWT ini. Iya, menurut pandangan Bapak gimana nih Pak? Benar nggak ya? Ya, dari ayat itu semua nabi nggak perlu diselawatin, nggak usah diselawatin, nggak usah dimohonkan agar dia selamat. Semua nabi pasti selamat, tetapi ayat itu ya biarkanlah, itu kepercayaan mereka, keyakinan mereka. Makanya orang Islam itu harus sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, selamatkan Muhammad dan turunannya. Jadi semua muslim harus mendoakan seperti itu. Bapak ngomong kayak begitu, bertanya kayak begitu, ya baguslah ada ayat yang membuat Bapak terhalang jadi mu'alaf. Kalau Bapak jadi mu'alaf, pasti Bapak hidupnya tambah susah, tambah menderita dan kena malapetaka. Dari dua video yang saya tampilkan tadi, sudah bisa kita pahami bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak memahami secara mendalam tentang arti sholawat yang sebenarnya. Dan ketidakpahaman mereka terhadap sholawat, mereka tularkan kepada umat muslim. Dan anehnya, ada umat muslim yang mempercayai ketidakpahaman mereka, bahkan menjadi murtad dengan penjelasan tersebut, yang menjelaskan bahwa Allah tidak maha kuasa karena Allah bersalawat kepada Nabi. Wow, ini benar-benar fitnah akhir zaman yang nyata tampak di depan mata kita. Perbanyak ilmu agama agar kita bisa membentengi diri kita dari misi pemurtatan mereka. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan kepada kalian video ceramah dari Ustadz Adi Hidayat yang menjelaskan tentang sholawat dan tentunya menepis semua ketidakpahaman mereka tentang sholawat yang sebenarnya. Coba kalian simak video berikut ini. Bukankah amalan pertama iman itu sholat? Masih ingat? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Sholat kan? Nah, teman-teman, sholat ini jamaknya sholawat. Ya, sholawat begini. Sholawat ini bentuk jamaknya. Ya, lihat, sholawat itu di Al-Quran itu bentuknya ada 3 nanti. Ya, sholawat kita kepada Allah, sifatnya ibadah. Ya, sholawat malaikat nanti ya kepada kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Kemudian malaikat juga bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat juga bersolawat kepada kita. Ketika kita solawat kepada Nabi, maka dibalikan kepada kita. Solawat malaikat bisa berarti permohonan doa kepada Allah, istighfar maksudnya, ampunan untuk kita atau mengaminkan doa kita. Ada yang paling indah, solawat Allah kepada kita.
Nah, salawat kita kepada Allah berupa ibadah, salawat Allah kepada kita bentuknya bukan ibadah, tapi bentuknya berupa pujian. Kalau sudah Allah bersalawat artinya memuji kita, maka akan disertakan rahmat di dalamnya. Contoh, Quran surah kedua ayat 157. Paling kiri agak ke atas sedikit. Quran surah 2 ayat 157. Ya, ada orang yang sabar ketika ditimpa musibah, dia sabar dan dia bermuhasabah meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Kata Allah, ulaika alaihim salawatun. Ya, salawatun. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Rahmat datang, tulis. Ya, wa ulaika humul muhtadun. Ya, mereka itulah orang-orang diberi sholawat oleh Allah. Ingat, mesti belajar, awas. Kalau nggak paham tentang bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Quran, jangan komentar. Oh, jangan Anda katakan, oh ini orang Islam masih butuh sholawat dari Allah. Bukan butuh sholawat, Anda yang tidak mengerti. Jadi jangan sampai ketidakmengertian kita harus menuduh orang lain, apalagi merendahkan Sang Pencipta. Ya, kalau nggak paham belajar. Baik, kembalikan. Ya, mohon maaf, kita kembalikan. Baik, jadi kalau salawat kita kepada Allah sifatnya ibadah, salawat Allah kepada kita sifatnya pujian. Ada orang-orang yang dipuji oleh Allah. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Ketika Allah memuji, wa rahmah, rahmat turun. Wah, kalau sudah rahmat, luas maknanya. Rahmat bersanding dengan kemudahan rizki, rahmat bersanding dengan ketenangan jiwa, rahmat bersanding dengan ampunan, rahmat bersanding dengan kebahagiaan. Jadi kalau orang sudah dipuji oleh Allah, maka terkumpul rahmat dalam dirinya. Siapa di antara mereka? Amdah nih alladzina yu'minun. Ya, orang-orang yang suka meningkatkan imannya kepada Allah, gemar berlatih amal soleh, maka dapat pujian dia. Karena itu orang yang betul solehnya, beramalnya benar, rahmat Allah melekat dalam dirinya. Tenang aja, nggak ada beda antara suka dan duka. Suka dia bersyukur, duka dia bersabar. Semuanya ibadah. Ya, Masya Allah, dan indah. Oke, sudah sangat lengkap sekali penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Semoga video-video ini bisa membentengi kita, membentengi iman kita dari misi-misi pemurtatan mereka. Saran saya, berhati-hatilah dengan channel YouTube kaum kafir yang suka mentafsirkan Al-Quran sesuka mereka sendiri tanpa mengetahui tafsir yang sebenarnya. Penafsiran ngawur yang mereka lakukan di channel YouTube mereka tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk pemurtatan. Percayalah, itu sangat sudah jelas sekali. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.